Halo pemirsa, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda. Bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama diawali dengan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan aturan baru mengenai simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, di mana karyawan nantinya harus merelakan potongan gaji setiap bulannya sebesar 2,5%. Sementara pengusaha harus menyetorkan 0,5% dari gaji karyawannya untuk TAPERA. Jokowi sendiri mengakui akan ada pro dan kontra terkait kebijakan tersebut. Namun ia meyakini setelah program berjalan, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta W. Kamdani, menilai pemerintah perlu lebih cermat sebelum menerapkan kebijakan ini. Ia menyarankan pemerintah agar menerapkan kebijakan ini kepada para ASN. Karena bagi para pekerja dan pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas perumahan bisa memanfaatkan program manfaat layanan tambahan atau MLT dari sumber dana program JHT untuk 4 manfaat. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dibatalkan. Nadiem mengaku telah mendengar keluhan dari berbagai pihak dan berkomitmen untuk mengevaluasi ulang kenaikan UKT. Ia menegaskan bahwa untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak oleh kenaikan UKT tersebut. Nadiem menekankan bahwa kenaikan UKT harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan asas keadilan serta kewajaran. Selain itu, Nadiem turut menyampaikan imbauan kepada mahasiswa baru yang telah terlanjur membayar, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan atau diperhitungkan menjadi UKT pada semester selanjutnya. Sebelumnya, kenaikan UKT di sejumlah universitas menuai banyak kritik. Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih untuk mundur karena tidak punya uang untuk membayar UKT. Berita selanjutnya, Kementerian Kominfo berencana membuat Dewan Media Sosial. Dalam keterangan Menkominfo, Budi Ari mengatakan pembentukan Dewan Media Sosial masih wacana dan tengah ditimbang oleh pemerintah. Jika terbentuk, tujuan Dewan itu adalah untuk memastikan kualitas media sosial, serta memastikan platform-platform itu lebih akuntabel. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Jafar menilai adanya potensi mengurangi peran Dewan Pers karena perusahaan pers yang mempublikasi karya jurnalistik di media sosial. Berita terakhir pemirsa, otoritas sensor Cina memblokir sejumlah influencer yang pamer kekayaan di media sosial. Keputusan ini diambil setelah kampanye demi memerangi aksi pamer kekayaan secara daring diluncurkan. Pemberantasan akun-akun pamer kekayaan sejalan dengan upaya Cina memperketat kendali atas selebriti di media sosial. Bahkan Presiden Xi Jinping juga memberlakukan denda besar bagi sejumlah influencer yang pamer uang di media sosial. Sejak April 2024 lalu, pengawas internet Cina meluncurkan kampanye bernama Jelas dan Cerah. Kampanye itu ditujukan menghapus konten-konten yang dianggap tidak dibutuhkan di media sosial. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.